Video ini saya buat untuk Dek Imelda Fitri, orang Aceh. Dek Ade Fitri, saya harap Mbak Ade Fitri jangan pernah mau rujuk lagi, karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi saya harap kamu jangan mau rujuk lagi sama suamimu. Ingat, wanita sudah sakit hati bertebal-tebal, nggak boleh rujuk lagi. Fitri, saya sudah rela video saya dihujat, dimaki, difitnah. Itu untuk kamu, biar netizen mendukung kamu. Iya. Namun kalau kamu sampai rujuk sama mantan suamimu, hati saya sakit. Ya, jadi untuk Mbak Fitri, ya, untuk Mbak Fitri pesan saya ini, jangan pernah mau rujuk, apalagi sudah talak 3. Ya, sekali dibuang, tetap dibuang. Punya prinsip, ya. Saya sudah rela dihujat, difitnah. Ya, itu demi kamu. Biar pendukung kamu makin banyak dan semakin rezekimu makin banyak. Ya, saya sudah buat begitu, agar pendukungmu banyak dan rezekimu semakin banyak untuk anakmu. Namun ketika kamu rujuk kembali dengan suamimu, hati saya sakit paling dalam, karena saya pernah disakiti. Ya, jadi buat Mbak Fitri, kenapa saya bikin video, tadi pagi saya bikin video untuk konten yang tidak menge-share video, ya, makanya saya bikin video agar menge-share video saya dan semakin netizen mendukung sama kamu. Ya, untuk jalan rezekimu, Mbak Fitri, saya harap pesan saya, jangan mau rujuk kembali sama mantan suamimu. Jika kamu rujuk kembali, mau dirayu rujuk, hati saya sakit. Saya sudah rela dihujat. Saya sudah rela habis-habisan difitnah. Ya, nggak jadi masalah itu. Yang penting, kamu jangan mau rujuk kembali sama mantan suamimu. Ya, cukup kamu fokus karirmu dan fokus anak-anakmu. Ya, aku buat video kayak gitu biar saya tidak memanggil apa, ternyata buat rezekimu dan pendukungmu makin banyak dan rezekimu makin mengalir. Ya, jadi buat Mbak Fitri, khusus ini saya buat. Semoga Mbak Fitri dengar kata-kata saya. Sekali perempuan tersakiti oleh laki-laki, tidak akan pernah kembali menginjak ke dia lagi. Ingat, ya Mbak Fitri. Sekarang videoku udah viral. Saya nggak jadi masalah videoku viral, difitnah. Saya nggak akan marah. Maka saya bilang saya sabar, nggak akan marah. Nggak akan marah. Semakin videoku viral, semakin pendukungmu makin banyak, rezekimu makin ngalir. Ya, semakin kamu banyak yang memberi nafkah untuk anakmu. Nah, gitu. Jadi untuk Mbak Fitri, Adik Fitri, bukan Mbak Fitri, Adik Fitri. Adik Fitri, jangan pernah mau rujuk, karena ini saya lihat kabarnya kamu akan rujuk. Jadi saya nggak mau kamu rujuk kembali. Sudah talak 3, nggak akan. Ya, jangan mau rujuk kembali. Ya, makanya saya tadi pagi buat video 6 jam yang lalu untuk siapa? Untuk anak tiri host, biar menge-share video saya. Biar banyak netizen makin mendukung kamu. Ya, namun ketika kamu mau rujuk kembali dengan kabar kamu mau rujuk kembali, aduh hati saya. Jadi buat Mbak Fitri, Adik Fitri, sekali lagi, jangan pernah rujuk kembali. Sekali kamu rujuk, nanti akan kamu menyesal. Ya, ingat kata-kata saya nih, jangan pernah rujuk kembali. Ya, kalau watak suami sudah begitu, selamanya akan begitu. Ingat itu, lebih baik jadi janda, percantik diri, perkaya diri. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Ya, Melda Safitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat ya beberapa videonya terkait informasi dari Mbak Imelda Safitri ya. Dan ini ada kelanjutannya lagi guys. Tapi sebelum kita lihat lagi kelanjutannya, aku mau ini dulu ya. Balik lagi bersama saya, Uki Kevin. Nah ini buat kalian yang baru mampir, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin. Dan aku juga ada channel kedua itu Kevin Reaction. Jangan lupa bantu ya guys ya. Nah ini kita lihat ada berita terkait Mbak ini ya, untuk Mbak Yuli ya, yang kemarin komentar tentang Mbak Safitri ini ya. Untuk Mbak Yuli, maaf ya, versi kekuatan wanita itu beda ya, benar sih. Ada yang kuat, ada yang enggak ya. Dulu vs sekarang. Kalau terjadi sekarang, pasti kami kaum emak akan support dirimu juga. Kenapa lagi nih seorang wanita angkat bicara soal keluar-keluar jua kesedihan setelah diceraikan. Nah ini kita lihat komentar dari mbak-mbak ibu-ibu ini ya. Saya hanya ingin menanggapi dari Mbak Yuli. Mohon maaf sebelumnya ya Mbak. Di sini Mbak menyatakan Mbak Safitri itu
kenapa harus berkoar-koar? Baru saja diuji karena suami selingkuh katanya. Baru saja diuji karena ditinggalkan cerai oleh suami. Saya aja, kata Mbak Yuli ya, dalam perkataannya di videonya, saya aja katanya terkena penyakit kanker otak bertahun-tahun, saya tidak berkoar-koar. Terus saya juga katanya sudah ratusan juta uang saya habis diambil suami saya, suaminya juga selingkuh, meninggalkan dirinya karena pada saat itu dia sedang sakit kanker otak. Nah, Mbak Sapitri, mengenai perkataan Mbak, bukan saya tidak simpati dengan Mbak ya, saya sangat peduli, malah saya mengucapkan alhamdulillah Mbak orangnya kuat ya, Mbak orangnya baik, dan Mbak juga orangnya yang sudah memang kuat pundaknya ya. Masing-masing orang itu mempunyai versi kekuatan masing-masing, mempunyai porsi masing-masing ya. Jadi alhamdulillah Mbak Yuli kuat menghadapi ujian tersebut. Dan untuk Mbak Yuli membicarakan bahwa Mbak Sapitri ini berkoar-koar di aplikasi TokTok ya. Mohon maaf ya Mbak Yuli, bukan saya ingin memojokkan Mbak Yuli, tapi Mbak Sapitri ini lain kisahnya Mbak. Kalau Mbak enak memang dari orang kaya, memang orang mempunyai harta yang banyak, maka pada zaman dulu katanya sudah ratusan juta, maka katanya sudah puluhan tahun, berarti kisah Mbak Yuli ini sudah lama kan Mbak ya. Mbak kan dulu belum ada HP Android barangkali. Kalau seandainya kejadian Mbak terjadi sekarang, pasti kami wanita Indonesia membela Mbak. Betapa saya sedih mendengar kehidupan Mbak yang katanya dulu sudah ada harta namun ditinggalkan suami dalam kondisi Mbak sedang sakit kanker otak, dan Mbak juga ratusan juta harta gono gini nggak dibagi sama sekali. Saya ikut prihatin ya Mbak. Nah, ceritanya beda sekarang Mbak. Kalau puluhan tahun yang lalu belum ada yang namanya viral keluar mau jadi uang ya. Nah, kalau sekarang Mbak Sapitri ini bukan juga Mbak Sapitri yang memviralkan pertama, kan tetangganya. Terus dia diundang, terus dia dipanggil oleh owner yang peduli. Zaman sekarang sudah viral dikarenakan HP Android kita ini sudah maju ya. Online ini, wanita ini sudah maju berkumpul bersatu. Jadi untuk wanita yang tersakiti, jangankan Mbak Sapitri, Mbak Yuli saja kalau kami tahu, kalau misal kejadian sekarang pasti kami membela Mbak. Jadi mohon maaf ya Mbak ya, bukan kami itu tidak peduli dengan perkataan Mbak yang katanya segitu aja sudah keluar-keluar, sudah bilang sana sini, sudah mengemis, menangis, meminta perhatian publik. Bukan Mbak, ini peduli sesama kita seorang wanita ya. Saya juga bukan siapa-siapanya, tapi saya membela adik Sapitri. Untuk Mbak Yuli juga saya ikut prihatin, saya juga peduli ya. Terima kasih Mbak sudah berbagi kesedihannya selama ini, sudah bisa membuka kesedihannya meskipun selama ini Mbak pendam sendiri ya. Semoga Mbak Yuli juga cepat sehat, Mbak Yuli juga semoga kuat ya, semoga bahagia, dan adik Sapitri juga semoga kuat dan bahagia. Pokoknya wanita itu semuanya sama, kalau disakiti pasti hati kami juga semua ikut sakit. Oke Mbak Yuli, tetap semangat, jangan menilai seseorang dari segi negatifnya saja, karena ini semua berkat persatuan emak-emak Indonesia ya. Nah itu dia guys ya. Wanita yang makin cantik, makin glowing setelah ditinggal suaminya, berarti 90% kesalahan ada pada suaminya. Nih lihat aja Kak Melda ya, before, after. Cantik mana? Cantik pas udah ditinggal lakinya. Bener nggak? Setuju nggak? Kadang masih menjadi misteri kenapa para wanita ini makin bersinar setelah ditinggal lelaki nggak tahu diri ini. Kemungkinan besar itu karena pemicu stresnya itu udah pergi alias dibawa mantan. Kadang yang bikin muka makin kusam, badan makin lebar bukan cuman karena kurangnya skincare mahal, tapi kurang perhatian, kurang pengertian juga bikin muka makin kusut. Tenang sayang, don't worry kalau kalian ditinggalin sama laki-laki yang dompetnya isinya cuma setebal tisu selembar ya. Apalagi banyak tingkah, banyak mau, banyak gaya. Udah nggak apa-apa, don't crying baby ya. Masa depan cerah siap menanti. Rumah tangga itu yang dibutuhin bukan cuma isi dompet yang bikin perut kenyang, tapi juga pengertian, perhatian, kasih sayang yang bikin hati dan pikiran tenang, betul? Waduh. Kita belajar jadi manusia dari Melda Sapitri. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan berita Melda Sapitri yang diceraikan setelah suaminya lulus P3K.
Dan videonya viral saat tetangga mengantarkan Melda Savitri untuk pulang kampung. Dan karena ucapan ibu ini, namanya Ibu Vina, salah satu tetangga Melda Savitri, yang mengatakan bahwa cantikkan tubuhmu, kamu bakal bahagia. Dan akhirnya berita ini viral sampai terdengar oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia. Salah satunya adalah Sheila Saukiah. Dan sekarang kita bisa lihat ya, perubahan Melda Savitri saat dia mempercantik diri. Saat Melda Savitri sudah diundang oleh beberapa stasiun TV, hebatnya dia nggak pernah menyalahkan suaminya. Ini adalah salah satu contoh gimana caranya menampar seseorang dengan sangat elegan. Nah, itu dia guys ya, terkait info dari Imelda Savitri. Mungkin kalian punya komentar apa, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Tapi biasanya gitu guys, kalau seandainya kebanyakan ya, maaf bukan yang merendahkan gitu ya, kebanyakan perempuan ketika sudah menikah kayak sudah tidak mementingkan ini ya, penampilan, apalagi kalau sudah punya anak, pasti sibuk dengan mengurus anak lah, inilah itu. Tapi wajar sih, karena mengurus anak itu sangat lelah ya, mengurus rumah tangga misalnya, mengurus rumah itu sangat capek guys ya, urus masak inilah itu, jadi boro-boro mikir untuk penampilan gitu loh guys ya. Apalagi beliau juga katanya kerja juga, jadi otomatis ya sudah tidak memikirkan ini ya penampilan, yang penting ada uang untuk anak, itu sih lebih penting gitu guys. Jadi wajar ketika dia ini ya seperti itulah. Makanya kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Untuk para wanita ya, ketika kalian sudah menikah juga tetap saja harus penampilan tetap harus dijaga gitu ya, karena ya kebanyakan seperti itu guys ya. Wanita ketika sudah menikah ya, mereka karena lebih mementingkan keluarga, jadi tidak mementingkan diri sendiri. Akhirnya seperti ini ya, apalagi laki-laki itu kebanyakan mudah bosan ya, kebanyakan ya. Nah, tapi nggak semuanya sih guys ya, tapi ada beberapa yang mudah bosan gitu. Nah, sekian dulu guys videonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, see you guys.